Halo guys, apa kabar kalian semua di sana dimanapun berada? Semoga semuanya sehat. Kali ini saya akan menceritakan film detektif Chen yang merupakan debut Aston Chen sebagai sutradara. Ia mengajak Stephen Chow, sohib lamanya dalam proyek film ini. Selain Aston Chen dan Stephen Chow, film ini juga dibintangi oleh Liu Tianzhuo, Huang Qiao, Zhang Haoyu, Wen Qing, Su Xiaoqiang, Jiang Zhongwei. Udah bang, cepetan, nggak usah pakai lama. Seperti apakah kisahnya? Cikit-cikit kaki satset. Langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan menampilkan sebuah kantor polisi. Di situ ada dua anggota polisi yang sedang membicarakan kepala polisi melepaskan seorang wanita. Kebetulan Chen lewat dan mendengar pembicaraan mereka. Lalu Chen ke jendela untuk melihat wajah wanita itu. Dia tidak sembarang wanita dan sangat kejam. Dia menjual opium, kemudian membeli anak-anak untuk dijadikan cacat dengan cara mematahkan tangan dan kaki. Setelah itu ditaruh di jalanan untuk mengemis. Dia juga mempunyai kekuasaan yang membuat polisi melepaskannya. Chen yang mengetahui hal itu malamnya berubah menjadi pahlawan bertopeng dan mendatangi markas wanita kejam untuk membunuhnya. Karena polisi hanya mampu mengurus orang-orang miskin, tidak mampu mengurus orang-orang kejam yang mempunyai kekuasaan. Ditampilkan seorang pria disiksa. Dia adalah seorang militer yang menghalangi bisnis si wanita itu. Diam-diam ada reporter bernama Baike yang mengambil gambar kejadian itu. Kemudian Chen masuk dengan kuda besinya. Tak disangka ada pria bertopeng lainnya bertujuan mengambil koper isi opium. Kemudian Baike ketahuan dan setelah wanita kejam lemes, Chen mencokolnya dengan opium bekas siksaan pria militer hingga mati. Saat itu musuh yang sebelumnya pura-pura mati sepintas melihat wajah Chen saat menyiksa si wanita kejam. Tak lama segerombolan orang bersenjata datang. Chen langsung kabur dan tak lupa membawa Baike. Keesokan hari di kantor polisi sudah ada koran yang memberitakan kesatria malam membunuh istri pemimpin King Beng Shanghai. Panggil aja Gembol. Di sisi lain, Gembol menemui istrinya yang sudah terbaring kaku di kamar mayat kantor polisi. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk memburu dua orang bertopeng itu. Salah satu anak buahnya pun memberitahu kalau sepintas pernah melihat wajah salah satu pria bertopeng itu. Di saat yang sama, Chen melihat surat laporan pembunuhan. Isi surat laporan tersebut adalah mendiang Hamangun pulang dari tempat dansa naik becak. Dalam perjalanan, dia ditikam dengan pisau. Beberapa saat kemudian, kepala polisi menyuruh Chen untuk memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Dia juga bertanya pendapat Chen tentang kasus pembunuhan itu. Chen bilang, mungkinkah pembunuhnya tukang becak itu? Kepala polisi pun menjawab, itu tidak mungkin. Tukang becak itu adalah orang kita. Hari itu dia sedang menyamar dan menjalankan misi di dekat sana. Chen balik tanya, jadi apakah ada petunjuk lain? Kepala polisi pun menunjukkan sebuah kancing lengan baju sekolah ditemukan di tempat kejadian. Chen kemudian disuruh untuk menyamar menjadi murid di sekolahan San Martin untuk mencari tahu kancing lengan baju siapa yang hilang satu. Adegan berganti di sekolahan. Chen dikenalkan gurunya kepada murid-murid. Lalu Chen dibully para preman sekolah. Mereka adalah anak dari keluarga pejabat dan bangsawan. Karena itu gurunya pun gak berani menegur. Malahan gurunya juga ikut ngerjain si Chen. Lalu Chen dihukum berdiri di luar kelas. Baike lewat. Di situ Bai jadi guru di sekolahan itu.
dan sudah tidak jadi reporter lagi karena sudah dipecat. Adegan berganti di luar gedung sekolah. Terlihat seorang penjual permen tumis kasta rasa hancur. Dia memanggil Chen, yang ternyata penjual itu adalah seorang polisi yang menyamar. Dia bernama Lida. Dia menyamar sebagai tukang becak pada saat kejadian pembunuhan Gun. Dialah yang menarik becak itu. Saat pulang sekolah, Chen diajak tinggal di kontrakan Lida yang gratisan, yang ternyata rumahnya. Wow. Chen kemudian menanyakan kejadian pembunuhan Gun. 这个路口，他突然让我烟，还说只要哈德门。啥？哈德门香烟卖完了，哎，哈德门卖完了，然后他说算了。 Chen juga mencurigai salah satu temannya, dia adalah Oh Jin, karena kancing lengannya hilang satu, namun tidak cukup bukti. Kemudian Chen melanjutkan penyelidikannya di sekolah. Di sana Chen bertemu dengan temannya yang berkacamata bernama Xiao 一见 Zhu. 你就觉得有点眼熟，好像在哪？我们见过吗？可能吧。 Ya, mereka adalah Boboho dan Xiaolong, film di tahun 90-an yang jaya pada masanya. Kemudian Chen tanya soal Gun, namun Xiao juga memberitahu Chen seluruh dunia tahu kalau Jin menyukai Bubai. Pembulian pun lanjut. Chen minta berhenti menangani kasus tersebut dan minta menangkap Jin untuk diinterogasi. Namun kepala polisi menyuruhnya untuk melanjutkan penyelidikan. Kata kepala polisi, bukan Jin pelakunya. Bahkan jika kau punya bukti kuat, tetap bukan Jin pelakunya. Karena polisi tak berkuasa menangani orang yang punya kekuasaan. Kemudian Chen lanjut sekolah. Chen masih terus dikerjai sampai lauk makan pun gak dikasih. Lalu Bubai mendekati Chen untuk memberi lauk dan ingin membantu Chen belajar. Sikat, bos. Malamnya Chen pergi ke tempat 18+ karena disuruh Lida untuk mencari petunjuk di sana. Di belakang rupanya Jin dan teman-temannya mengikuti Chen. Jin ingin menghajar Chen karena dianggap telah menggoda Bubai. Kemudian Lida bukannya cari petunjuk tapi malah buat keributan. Jin yang tak tahu ada keributan langsung gas masuk ke dalam mencari Chen. Namun sialnya, ternyata mereka yang dihajar Chen adalah anak buah gembol. Paginya saat sekolah, Chen dan Xiao duduk santai sambil minum temulawak. Chen meminta Xiao untuk melanjutkan ceritanya tentang Gun. Xiao pun bercerita, di malam saat Haman Gun meninggal, kebetulan ulang tahun Jin. Lalu kami sekitar 10 orang pergi minum bersama ke dunia 18+. Namun Jin dan Gun ribut sampai fajar. Kemudian Chen dipanggil kepala sekolah. Mereka akan mengeluarkan Chen karena nilai sekolahnya hancur. Bubai yang di sana mencoba membantu Chen, namun gak mempan. Lalu kepala sekolah minta berkas Chen. Tiba-tiba seseorang datang. Kepala sekolah yang keras pun mengusirnya, tapi gurunya bilang dia adalah sekretaris kepala departemen pendidikan. Adegan berganti di lapangan. Para murid sudah berkumpul. Datanglah Chen. Mereka yang awalnya pada ngobrol sendiri tiba-tiba pada diam dan berbaris dengan rapi. Chen dengan pedenya berjalan. Ternyata Li Jinhu datang. Dia adalah instruktur kelas pelatihan militer yang suka mabuk dan kakinya pincang. Lalu dia berkata pada murid-muridnya, pendidikan harus menguasai sastra dan seni bela diri. Negara kehilangan perlindungan. Cendekiawan hanya bisa menjadi budak orang lain. Mengerti? Lalu dia memulai latihan pertarungan dan bertanya siapa yang mau duluan. Jin pun maju untuk melawan Chen. Di ruang kelas suasana berubah. Chen yang dulunya temannya cuma Xiao, sekarang teman yang lain ikut mengikutinya. Kemudian saat pulang sekolah, Bubai dan Chen akan memulai belajar privat pertamanya.
Chen terbayang-bayang rumah kontrakannya yang kotor dan berantakan. Tiba-tiba mobil mewah datang menjemputnya. Lida menyamar sebagai sopir dan pelayan Chen. Semua itu sudah diatur sama ayah Haman Gun. Dia adalah seorang menteri urusan militer. Namun jika kasus itu tidak selesai, mereka berdua mati. Kemudian Guru Bai melihat-lihat isi rumah. 这古董中值咱们局长1年的薪水啊，挨的都赔不起啊！ 你不早说，白老师。 Di sisi lain, Gembol memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki Chen dan murid lainnya. Lalu mereka membuat kekacauan dengan mengganggu Yumi. Jin dan kawan-kawannya pun maju untuk mengusir. Mereka mundur tapi maju lagi. Tawuran pun terjadi. Saat badan capek begel-begel babak belur, pahlawan Chen datang. Jin terluka dan penyamaran Lida ketahuan oleh Bu Bai. Chen dan Lida pun bercerita pada Bu Bai dan meminta untuk merahasiakan penyamaran mereka. Kemudian Chen bertanya tentang Gun. Bu Bai pun bercerita, "Aku guru baru di sekolah San Martin. Aku tidak tahu banyak tentang siswa di sana. Ada yang bilang Jin dan Gun adalah preman sekolah. Tapi menurutku itu tidak berarti mereka murid yang jahat." Kemudian suatu kali aku bertemu mereka berdua, Gun dan Yumi, dan aku berbicara secara pribadi dengan mereka. Gun bilang mereka adalah kekasih dan Yumi tidak menyangkal hal itu. Lalu Chen ingin menyelidiki Yumi yang mungkin mengetahui sesuatu karena dia kekasih Gun. Keesokan harinya Chen tiba di ruang kelas. Jin dan anak buahnya bersepakat damai dengan Chen. Lalu mereka ingin merokok bareng, namun Chen mencegahnya. Kemudian Jin bercerita tentang rokok Gun. Sebelumnya ada beberapa orang mengikuti Gun untuk mengambil merek rokok lain. Tapi setelah Gun mati, mereka semua merokok ini denganku. Chen pun menebak rokok Half Moon. Namun tebakan itu salah, dia hanya merokok Daehyung. Yumi yang mendengar pun menoleh melihat Chen. Kemudian Chen teringat cerita Lida. 还说只要哈德门。 Di sisi lain, anak buah Gembol melaporkan bahwa Chen yang membunuh istrinya. Kemudian Chen mencari Yumi. Teman Yumi bilang kalau dia ada di ruang peralatan olahraga. Yumi disuruh gurunya untuk mengambil bantal. Chen lalu mencarinya di sana. Namun setelah di dalam ruangan lampunya tiba-tiba mati dan seseorang menyerang Chen. 谁？ Kemudian Yumi datang. Chen pun bertanya pada Yumi, "Saat kau masuk tadi, apakah kau melihat orang lain?" Yumi pun menjawab tidak, dan berkata, "Guru menyuruhku kemari untuk mengambil 2 bantal." Lalu Chen bertanya lagi tentang pacarnya. Yumi pun bilang bahwa Gun terus mengejar dan mengganggunya. Gun juga preman sekolah, sehingga dia takut untuk menolaknya, tapi juga tak pernah menerimanya. Selain itu, Yumi juga bilang setiap hari setelah pulang sekolah dia selalu ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Chen kemudian bercerita pada Lida dan Bu Bai tentang serangan di ruang peralatan olahraga dan tentang Yumi. Lida yang mendengar itu lebih curiga ke orang yang menyerang Chen daripada ke Yumi. Chen kemudian menanyakan soal nenek penjual rokok. Lida bilang wanita tua itu memiliki penglihatan yang parah. Dia tidak bisa melihat apapun. Pada malam Gun meninggal, seseorang membeli semua rokok Half Moon. Lalu mereka menyimpulkan saat Gun menyuruh Lee membeli rokok adalah satu-satunya kesempatan pembunuh membunuh Gun. Jadi pembunuh sengaja memilih membunuh di tempat itu. Namun yang masih jadi pertanyaan Chen, bagaimana si pembunuh tahu kapan Gun akan berhenti dan menyuruh Lee untuk membeli rokok? Dan biasanya dia merokok Daehyung bukan Half Moon. Lee semakin bingung dengan kasus pembunuhan ini. Namun Chen mulai mengerti sesuatu. Kemudian Chen bilang, "Jika aku pergi ke suatu tempat lagi, kebenaran akan terungkap." Mereka bertiga pun pergi ke suatu tempat yang mewah dengan pakaian yang nampak mewah. Namun saat sampai di tempat itu mereka terkejut. Ternyata mereka tak sanggup membayar sebotol anggur di sana. Di sisi lain, anak buah Gembol melihat mereka. Lalu mereka memutuskan masuk secara terpisah dengan kemampuan masing-masing. Lee menyamar sebagai perempuan, Bu Bai apa adanya namun menggoda.
Sedangkan Chen masuk lewat kamar secara diam-diam dengan memakai topengnya. Di kamar itu Chen melihat bunga yang aneh. Li dan Bubai tiba-tiba dirayu orang yang mabuk dan mereka dibawa pergi ke kamar untuk diajak main lempar lembing. Tak sengaja Bubai dan pria itu masuk ke kamar yang sama dengan Chen. Lalu Chen sembunyi di bawah ranjang. Tiba-tiba anak buah Gembol ikut masuk kamar untuk menancapkan pisau di badan Bubai. Dengan cekatan pahlawan bertopeng menghalaunya. Setelah musuh KO, pahlawan bertopeng membawanya pergi main Flying Fox. Bubai diselamatkan pria bertopeng lagi. Bubai melihat lukanya. Adegan berganti, Gembol sedang memaki-maki anak buahnya karena membawa kabar buruk untuk Gembol dan telah membuat kerusakan di tempat hiburan. Gembol juga disuruh ganti rugi. Namun si gendut membawa kabar bagus bahwa pria bertopeng yang mengambil koper sudah ketemu. Adegan berganti, Chen menangkap Yumi untuk diinterogasi soal kasus pembunuhan Gun. Chen pun menjelaskan perkiraan kejadian itu. Yumi ingin membunuh seseorang namun tidak ingin ketahuan oleh siapapun. Jadi si pembunuh harus mencari cara agar Li meninggalkan becaknya sementara waktu dengan cara menyuruh Li untuk membeli rokok. Lalu kepala polisi bertanya, tapi kenapa pembunuhnya membeli semua rokok Hatmun? Chen pun menjawab, karena si pembunuh harus memastikan si tukang becak tidak bisa mendapatkan rokok Hatmun. Kepala polisi pun tanya lagi karena masih tidak mengerti. Bagaimana dia tahu Gun akan parkir di situ? Chen menjelaskan lagi. Pertama, di ruang VIP Gun dibuat mabuk berat sampai tak sadar. Lalu Gun dibawa ke gang dan dibunuh di sana. Kemudian disembunyikan jasadnya yang nantinya akan ditaruh di becak. Lalu si pembunuh kembali ke tempat dansa berpura-pura menjadi Gun yang mabuk. Kemudian berjalan keluar dan naik becak. Artinya yang naik becak bukanlah Gun melainkan pelakunya. Lalu Yumi berkata, aku bukan pembunuh. Kenapa aku harus membunuh Gun? Karena Gun memerkosamu, jawab Chen. Tidak ada nama pelapor di sini selain kau. Setelah Gun meninggal, kau takut polisi mencurigaimu. Jadi kau mencari kambing hitam dan memilih jin. Karena dengan latar belakang keluarganya, meskipun polisi mencurigai jin, polisi belum tentu berani menangkapnya. Dan masalah mungkin akan berakhir begitu saja. Yumi menyangkal dan berkata, ini semua hanya tebakanmu. Lalu Chen menjelaskan, ini bukan tebakan. Hari itu aku bertanya padamu apa yang kau lakukan setelah pulang sekolah. Kau menjawab menemani ibumu di rumah sakit. Namun itu sebuah kebohongan. Aku bertanya pada perawat yang bertugas di sana, kau tidak ada di rumah sakit malam itu. Hal itu karena kau minum dengan Gun. Kau minum sampai jam 11, tapi di rumah sakit setelah jam 9 malam tidak ada yang boleh menemani. Aku juga tanya manajer yang bertugas di tempat dansa pada malam saat Gun meninggal. Dia bilang ada seorang siswa perempuan berseragam sekolah San Martin yang minum dengan Gun. Yumi pun terus menyangkal. Dia bilang aku tidak membunuh. Jika aku menemani Gun minum itu karena aku dipaksa olehnya. Lalu kepala polisi bertanya pada Chen Hu, gadis seperti dia bagaimana bisa membuat Gun mabuk sampai tak sadarkan diri? Chen menjelaskan, Yumi memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Yumi sering menemani ibunya di rumah sakit, jadi tidak sulit mendapatkan obat tidur. Dan aku menemukan bukti di TKP, seseorang telah menuangkan anggur ke pot bunga. Rencana si pembunuh adalah membuat Gun mabuk dan tak sadarkan diri. Aku sudah memeriksa tagihannya. Malam itu kalian memesan 6 botol bir hitam Jerman dan memesan sebotol sampen di ruang pribadi. Semua pria di sekolah sudah pernah membuktikan bahwa Gun sangat kuat minum. Minuman itu bukan apa-apa bagi Gun. Jadi kau pasti memasukkan obat ke dalam minumannya. Kau khawatir sisa alkohol akan ditemukan obat tidur oleh polisi. Lalu kau tuangkan minuman itu ke pot bunga. Lalu Yumi menanyakan bukti lainnya. Kemudian Chen berencana memeriksa sidik jari pisau yang digunakan untuk membunuh Gun. Chen juga bilang jika Yumi tidak membunuh siapapun, Yumi bisa saja menyuruh orang lain. Tak lama kepala polisi mengatakan, kasusnya sudah selesai. Aku sudah menyelidikinya. Yumi berasal dari keluarga biasa. Dia adalah pembunuhnya. Chen pun bingung.
kenapa cepat sekali diputuskan? Hasil sidik jari pun belum keluar. Kepala polisi beralasan hanya ingin menyelesaikan kasus ini. Dia juga bilang mengenai sidik jari. Bukankah kita yang memutuskan itu sidik jari siapa? Jangan khawatir, kau akan naik gaji dan naik pangkat. Aku tidak akan ingkar janji. Bubai yang mendengar itu pun kecewa. Lalu Bubai pergi menemui Jin untuk meminta bantuan jika polisi menjebak Yumi sebagai pembunuhnya. Kemudian dia pergi ke rumah Chen. Saat sampai, Chen tidak ada di rumah dan nampak sepi, tidak ada orang satupun di rumah. Kemudian Bubai melihat sesuatu dan berteriak ketakutan. Ternyata pada malam sebelumnya, Li Jinhu mengikuti Lida. Saat Lida beli rokok, Jinhu sengaja ikut beli rokok Hatmun dan sengaja membuat Lida mendengarnya. Kemudian Lida pulang untuk menelpon Chen yang di kantor polisi. Namun ternyata Chen sedang tidak ada. Dia sedang mengurus sidik jari Yumi seharian dan kemudian menemui kepala polisi yang ternyata sidik jarinya bukan milik Yumi. Namun kepala polisi tidak peduli. Tiba-tiba Lida dicekik. Kemudian Jinhu menunggu Chen pulang, namun tidak kunjung pulang. Dan saat Bubai mencari Chen, saat itulah Bubai melihat Lida tergeletak dan juga Jinhu di sana. Tak lama Chen pulang, dia melihat Bubai diikat dan di bawahnya sudah disiram minyak bakar. Di situ semakin jelas bahwa yang membunuh Gun adalah Jinhu. Chen lalu bertanya, kenapa saat itu kau tidak membunuh Lida juga? Itu sengaja karena Jinhu tahu kalau Lida adalah polisi yang sedang menyamar sebagai tukang becak. Dan dia membiarkan itu agar itu menjadi kasus pembunuhan becak yang aneh. Chen kemudian bertanya pada Jinhu kenapa membunuh orang. Dia beralasan karena saat Jinhu akan menjual koper opium, Gun mendengar percakapannya dan ketahuan. Dan Jinhu hanya menemukan kancing. Kemudian Jinhu melihat kancing lengan Gun hilang satu. Lalu dia merencanakan pembunuhan. Namun dia menyadari bahwa Gun adalah anak dari orang yang sangat kaya. Kemudian sebelum membunuh, Jinhu mencari kambing hitam dengan cara mengambil kancing lengan milik Oh Jin. Setelah itu, dia menjahit kancing lengan baju milik Gun. Lalu saat Lida membeli rokok, dia menaruh kancing di TKP, seakan-akan itu sebagai petunjuk siapa yang membunuhnya. Chen pun jadi tahu kalau yang mengambil koper opium saat itu adalah Li Jinhu. Chen kemudian bertanya pada Jinhu, kenapa mengambil opium itu? Jinhu bilang, saat ikut perang di utara dia telah mengorbankan segalanya, kemampuannya, kesetiaannya, bahkan nyawanya. Namun saat selesai perang, dia tidak dibantu ekonominya sedikit pun, sehingga dia kecewa dan untuk menghasilkan uang, dia mengambil opium itu lalu menjualnya. Dan pada akhirnya Gembol tahu bahwa Jinhu yang mengambil koper opium itu, karena yang ditawari untuk membeli koper opium itu melaporkan ke Gembol. Namun bagi Gembol itu adalah masalah kecil. Kehilangan opium masih bisa makan, tapi kehilangan istri itu hal yang berbeda. Mati tidak bisa kembali hidup. Gembol pun menyuruh Jinhu untuk membunuh Chen. Mereka pun bertarung. Saat Jinhu hampir kalah, dia melempar korek api ke Bubai yang sudah dibasahi minyak. Tiba-tiba ada tangan menangkap korek itu. Dia adalah Lida yang ternyata belum mati. Namun kemudian Chen menyelamatkan Bubai, lalu Lida dihajar Jinhu. Di sisi lain, Bubai melihat luka tangan Chen dan akhirnya tahu kalau Chen adalah pria bertopeng yang menyelamatkannya. Kemudian Chen lupa kalau Lida dihajar Jinhu saking enaknya berpelukan. Pada akhirnya Jinhu kalah dan ditangkap Chen. Yumi akhirnya dilepaskan dan menemani ibunya di rumah sakit. Chen pun datang, lalu Yumi memaki-maki Chen. Dia bilang Gun memerkosaku, tapi Jinhu membunuhnya. Kemudian Chen terkejut dan bertanya pada Yumi, bagaimana kau tahu Jinhu yang membunuh Gun? Padahal tidak ada satu orang pun yang memberitahumu. Lalu fakta sebenarnya pun terungkap bahwa yang mendengar percakapan Jinhu di ruang peralatan olahraga adalah Yumi. Kancing lengan juga milik Yumi. Dia takut, kemudian Yumi mengambil kancing Gun karena dia telah diperkosa Gun. Dia mengambil kancing itu dengan cara mengajak Gun bermain agar tidak ketahuan saat mengambil kancing.
Dengan hilangnya kancing lengan, maka Jinho akan tahu siapa yang telah menguping dan Jinho akan membunuhnya. Yumi masih juga beralasan bahwa kancingnya tak pernah lepas. Chen pun berkata kalau dia melihat Bubai menjahit kancing di lengan baju milik Yumi. Yumi akhirnya bercerita kenapa sangat benci kepada Gun. Dia diberitahu Gun bahwa kakaknya melakukan kesalahan di militer. Gun kemudian mengajak Yumi ke tempat dansa untuk memberitahu kesalahan kakaknya. Namun dia dibohongi Gun. Yumi malah diperkosa, kemudian melaporkan ke polisi. Tapi polisi tidak ada yang berani mengurusnya. Hal itu membuat ibunya Yumi terpukul hingga jatuh sakit. Chen kemudian bertanya nama kakaknya, lalu dia menangis. Kemudian Chen mendatangi gembol. Film selesai guys. Dalam film ini saya bisa mengambil sebuah pelajaran, yaitu jangan pilih kasih, berbuatlah adil. Adil untuk siapa, Bang? Untuk anak-anakku. Sampai di sini dulu, semoga kalian suka dan selalu bahagia, sehat, sentosa. Mohon bantu subscribe dan like. Terima kasih. Ciao.